Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasr Nasution. Saya di sini untuk memberikan video untuk memenuhi tugas yang diperintahkan oleh dosen saya. Jadi judul makalah kami adalah perubahan konstitusi. Nama saya Nasr Nasution dengan NIM 0903 191008 dengan teman saya Mulia Hamzah Hasibuan dengan NIM 0203 191009. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama saya akan membaca makalah kami. Yaitu perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberikan ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Sejalan dengan dinamika perkembangan mengalami perubahan, namun untuk melakukan perubahan tersebut tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu. Nah, menurut Thoib, di tahun 2003 terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama bahwa apabila suatu undang-undang dasar dan konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang berubah secara keseluruhan. Nah, hal ini pernah dialami di Indonesia, yaitu perubahan ataupun pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS di tahun 2000 di tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai di tanggal 17 Agustus 1950. Dan perubahan pergantian dari Konstitusi RIS menjadi UUDS ataupun Undang-Undang Dasar di tahun 1950 sampai 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959, serta dari UUDS di tahun 1950 kembali menjadi Undang-Undang 1945. Sistem kedua bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku perubahan tersebut terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Nah, perubahan konstitusi yang menggunakan sistem pertama tersebut. Terjadi pergantian suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang lama dengan adanya konstitusi ataupun undang-undang dasar yang berubah perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau undang-undang dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap Undang-Undang 1945, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 yang pertama tahun 1959, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Nah, mengalami perubahan, prosedur perubahan Undang-Undang 1900 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 37 bahwa untuk merubahkan Undang-Undang 1945 harus hadir sekurang-kurangnya 2-3 daripada sejumlah anggota MPR. Nah, dan kemudian putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2-3 dari anggota yang hadir. Setelah amandemen keempat, pasal 37 Undang-Undang 1945 mengalami perubahan bahwa untuk perubahan pasal-pasal undang-undang dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1-3 anggota MPR. Nah, keputusan tentang perubahan diambil jika sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2-3 jumlah anggota MPR. Selanjutnya, struktur dan fungsi dan wewenang lembaga negara. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, susunan lembaga negara Republik Indonesia terdiri dari MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara Indonesia terdiri dari MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut diatur berdasarkan ketentuan MPR nomor 3 MPR 1978 tentang kedudukan dan hubungan antara lembaga tertinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Sedangkan DPR, Presiden dan DPA,
BPK adalah lembaga tertinggi negara. Majelis Musyawaratan Rakyat mempunyai fungsi dan wewenang, yaitu 1. Menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Yang kedua, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketiga, menetapkan garis-garis besar haluan negara ataupun dengan GBHN. Yang keempat, memilih dan mengangkat presiden dan atau wakil presiden, sedangkan anggota MPR tersebut terdiri atas DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Mulia Hamzah Asifwan. Terima kasih. 2. Perubahan struktur, fungsi, dan wewenang lembaga negara. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menyebabkan terjadinya perubahan struktur, fungsi, dan wewenang kelembagaan negara Indonesia. Komposisi kelembagaan di Indonesia ada yang tetap, ada yang baru, dan ada yang dihapuskan. Contoh yang tetap itu seperti MPR, terus DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan badan yang baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga yang dihapuskan itu ada Dewan Pertimbangan Agung. Dengan demikian, komposisi lembaga negara setelah dilakukan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR, DPR, DPRD, Presiden, MA, MK, dan KY. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara sebagai berikut. Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai wewenang berdasarkan pasal 1 dan 2, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat perluasan wewenang DPR berdasarkan pasal 20 sampai 22B, yaitu 1. Memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak terdapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan dewan. Yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan yang kelima itu, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Baru yang keempat, implikasi perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara sosiologis atau politis. Menurut F. Lascelles,